Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, izin bertanya ini. Ada sahabat saya, seorang teman itu cerita sama saya, Pak Ustadz. Teman saya ini ibadahnya lumayan bagus, kelihatannya bagus gitu ya Pak Ustadz, tapi dia belum menikah. Nah, suatu ketika dia dikenalkan oleh seorang wanita Sama ibunya itu Pak Ustadz. Berkenalanlah dia, cuman dia melihat kok ini wanita ini kok ibadahnya kurang menurut teman saya itu ya, artinya setelah ta'aruf biasanya. Setelah ta'aruf lah ya kan, ini pendekatan dulu. Sholat juga jarang ini. Terus bertanya dia kepada saya harus bagaimana ini, sementara kan dia juga harus menghormati ibunya ya Pak Ustadz, karena dikenalkan oleh seorang wanita dan dia juga sudah ngempetnya pengen nikah gitu. Nah itu gimana itu jalan keluarnya Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Kalau saya ditanyain sama temenmu yang masih muda itu, ya laki-laki itu, saya akan menjawab, ikutin ibumu. Ya. Kalau dia kan ingin mencari seorang wanita yang solehah kan? Iya. Tapi kalau saya ikuti ibumu. Karena memang kenapa oleh Allah Ta'ala belum dipertemukan dia dengan seorang wanita solehah? Disinilah saya mau cerita. Pada saat dia itu mengikuti ibunya, nasihat, masukan ibunya, disuruh nikah, ikut, di titik itulah dia belajar berbakti dan hormat kepada ibunya atau orang tuanya. Kenapa saya tonjolkan adalah terima permintaan ibumu kalau kamu dinikahkan dengan wanita yang pada waktu ta'aruf kamu melihat dia belum kelihatan solehah. Kekurangannya cuma itu ya. Ya jelas ya, kurang di situ. Nah, disinilah satu, kalau dia itu menerima permintaan ibunya, dia di sini berbakti dan juga ada hormat. Ikhlaskan semata-mata karena Allah Ta'ala, satu, sehingga di situ temanmu itu tidak salah di hadapan Allah. Yang kedua, sekarang setelah ta'aruf tahu kalau wanita ini ibadahnya kurang, di titik inilah temanmu harus berdakwah. Nah, berjihad, dia membimbing istrinya, dia berjihad untuk menjadikan istrinya soleha. Makanya calonnya ini ya Pak. Calonnya ya, kalau nanti dia mau, ya dia harus berjihad. Apalagi nanti istrinya cantik, jihad beneran lah. Ada Ustadz, teman saya Ustadz, dia pendakwah malah Ustadz, dia mau berjihad ya seperti itu, memperbaiki akhlak dan keimanan calon istrinya nih kalau jadilah. Tapi ini nggak kuat juga, akhirnya bisa. Gimana tuh? Itu kan karena nafsunya. Makanya di sini ada beda. Ada orang tua. Titik itulah sebenarnya Allah itu melihat. Benar. Iya. Kalau dia sendiri ngomong saya akan berjihad untuk memperbaiki dia, bohong. Biasanya saya ngerti. Dia hanya melihat wajah aja, menarik, menggiurkan, mengilerkan istilahnya. Nah itu dia membohongi teman-temannya. Saya yakin insya Allah seperti itu. Dia hanya nafsunya. Makanya kalau dia bilang berjihad, enggak, itu mau nafsu biar kelihatan dia itu kelihatan berjihad, enggak. Kalau orang paham betul itu, hati itu bisa bercerita, bukan mata yang bercerita. Kalau mata mah bisa menipu ya. Bisa menipu, betul Ji. Nah, makanya kalau teman-teman tadi itu masih seperti itu, terimalah istilahnya pinangan ibunya itu untuk menikahi wanita yang tersebut. Nanti setelah menikah, ajaklah wanita ini di jalan Allah. Nah itu berjihad atau berdakwah dengan istri untuk dekat kepada Allah Ta'ala, itu lebih mulia. Kenapa dia belum menemukan wanita yang soleh menurut dia? Ya karena Allah belum mengizinkan.
Kenapa Allah nggak ngizinin, Ustaz? Ya, karena memang ada unek-uneknya ibu, padahal si temanmu ini sebenarnya imannya cukup bagus. Kenapa nggak dia berdakwah? Satu, dia tulus menerima pinangannya ibunya, itu dikatakan berbakti dan hormat di hadapan Allah Ta'ala. Yang kedua, dia berjihad membangun istrinya baru ini untuk lebih dekat pada Allah Ta'ala. Itu malah lebih menjadi amal soleh. Dia bisa menjadi imam. Arijalu qawwamuna 'alan nisa. Pergunakan ayat tersebut untuk mendidik. Pergunakan ayat tersebut untuk mendidik, bukan untuk menjajah, bukan untuk memaksa, bukan untuk emosi, bukan, enggak. Didik aja dengan baik. Jadi insya Allah nanti sampaikan sama temenmu, ikutin permintaan ibumu karena Allah, dan ini insya Allah kamu akan mulia di hadapan Allah Ta'ala. Walaupun kamu itu merasa belum sreg, tapi kalau kamu melihat si wanita, ya lumayan lah kalau dilihat, apalagi kalau diajak kondangan tidak memalukan, ya nggak apa-apa lah ya. Didik dia di jalan Allah Ta'ala. Kalau dia mau, ya insya Allah mudah-mudahan dia bisa menjadi wanita soleh seperti yang dia inginkan, kan begitu. Ya, bisa aja dia itu memang kelihatan soleh di hadapanmu, benar. Makanya oleh Allah Ta'ala bisa aja dipertemukan dengan cara seperti itu. Jadi tidak usah memilih karena nafsu kita, merasa kita memilih wanita itu solehah menurut kita. Enggak, malah saya utamakan orang tuamu. Kalau dia meminta, monggo silahkan. Karena orang tua juga melihat temenmu kan belum nikah-nikah, Iya. jadi ya ngapain kan gitu. Betul. Ya. Jadi jodoh itu memang tidak serta-merta sekufu begitu, juga tidak bisa begitu ya Pak Ustadz ya? Bisa aja, Bisa tapi aja, kan ya. tidak dadaan kalau mamanya. Tidak selamanya. Tidak selamanya Iya. dadaan itu enggak seperti itu, iya, betul, kan betul. bisa aja karena memang harus lewat kayak tadi umpamanya, kalau saya tidak salah di hadapan Allah ya, bisa aja dia nurutin ibunya, ikhlas karena Allah Ta'ala, ini sudah mulia di hadapan Allah. Yang kedua, dia tahu umpamanya wanitanya nggak tahunya memang ya cantik-cantik aja. Iya. Sebenarnya secara harfiah dia juga senang, cuma dia belum sreknya karena ibadahnya kurang. Ya sudah dibimbing, bimbing aja apa yang ini kan gitu. Nah, setelah dibimbing nggak tahunya ini menjadi istri yang nurut soleh. Lah kan sekufu sudah. Betul. Kan nggak bisa unu datang sekufu ya nggak bisa. Oke, ya. Umpamanya sekufu itu bisa karena apa? Karena ngeyel sejak dulu. Itu bisa sekufu. Ngeyelnya yang sekufu. Ya, bisa seperti itu. Jadi sekufu itu memang sudah di apa namanya? Memang sudah dicocokkan oleh Allah Ta'ala. Iya. Jadi makanya Masya Allah. cara kita melihat sekufu itu tidak ujuk-ujuk kita datang terus kelihatan kamu sarjana enggak? Oh, bukan itu. Iya, Saya sarjana, harus sarjana kan gitu. Enggak seperti itu. Kemudian hartamu berapa atau harta bapakmu berapa? Sekian. Oh, hartaku sekian, enggak cocok. Kan bukan itu. Itu perjanjian itu. Ustaz, kalau ada wanita nih, orang tuanya sudah memperkenalkan calon gitu, tapi anaknya ini perempuan nih nggak mau, Gitu ya. dia mau nyari sendiri, udah berkali-kali cari, ketemu duda kurang harta punya anak gitu, terus pokoknya nggak genah deh. Itu akibat dia melawan orang tua juga, Ustaz? Sama. Itu memperlihatkan bahwa dia kalau dikasih masukan sama orang tuanya kan selalu nolak. Sejak dulu. Makanya kalau dia selalu nolak, gantian pada saat dia itu mau mencari rizki dari Allah, yaitu namanya jodoh, ya sama Allah Ta'ala ditolak-tolak juga. Makanya orang tuanya nyodorin, selama dia begitu ya bisa aja besok dia nggak akan dapat jodoh. Insya Allah seperti itu. Tapi coba dia itu nurut sama orang tuanya, bisa aja jodoh dari orang tuanya ini malah menjadi baik bagi dirinya. Tapi karena dia itu sejak akhir baliknya hobinya selalu nolak orang tuanya, ya begitu itu. Jadi jalan rizki itu bisa aja dimunculkan oleh Allah Ta'ala adalah ketulusan si anak ini hormat dan berbakti pada orang tuanya lillahi ta'ala. Berarti orang tua itu pintu ya? Ya, salah satu pintu, karena ridha Allah tergantung ridha orang tua. Ridha orang tua seperti itu. Jadi makanya dengan orang tua hormati beliau, hormati beliau.
istilahnya itu kalau muliakan asal tidak disembah loh ya. Muliakan itu ya muliakanlah ya, dengan cara hormat, dengan cara berbakti, itu insya Allah itu sudah namanya memuliakan. Jadi nanti temenmu dibilangin begini ya, mudah-mudahan itu jadi jalan keluarnya ya. Mudah-mudahan nanti akan baik di kemudian harinya atas izin Allah. Amin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz, jalan keluarnya baik sekali. Sahabat beriman dimanapun berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.